Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Di video ini saya mau berbagi tentang cara meracik media tanam untuk planter bag, polybag, ataupun media tanam dalam pot ya, atau untuk tanaman tabu lampot, tanam buah dalam pot. Saya biasa menggunakan racikan seperti ini. Di sini saya sudah mendapatkan tanah yang sudah sedikit saya campur kompos ya. Ada sedikit apa namanya ini arang kayu juga. Fungsi dari arang kayu ini tentu saja sebagai media bakteri baik. Kemudian tempat penyimpanan air atau sebagai tempat cadangan air, dan juga sebagai sedikit dari fungsi untuk anti jamur. Tentu saja jamur yang jahat ya. Kalau jamur baik seperti trichoderma masih tidak apa-apa hidup di sini. Itu sebagai apa namanya ya, anti fusarium. Kemudian selanjutnya adalah sekam bakar dan juga sekam lapuk yang sudah saya campurkan. Dan untuk bahan hijaunya atau bahan organiknya saya mendapatkan bahan di sekitar saja rumput hijau, atau juga ini saya sebenarnya krokot ya, krokot dan juga sedikit campuran rumput krokot yang hidup lumayan subur di tempat saya manfaatkan sebagai campuran bahan organik untuk media tanam. Dan untuk bahan coklatnya saya menggunakan rumput kering, memanfaatkan di sekitar saja. Jadi saya suka sekali untuk memanfaatkan benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Gunakan apa yang ada, jangan mengada-ngada. Ini adalah rumput kering sebagai bahan sumber karbonnya, karena sumber hijaunya sudah saya gunakan rumput juga. Dan ini juga campuran dari rumput dan sedikit daun-daunan yang ada di pohon sekitar rumah. Untuk proses peleburan atau proses dekomposisinya agar lebih cepat, saya sedikit memotong atau mencacah rumput-rumput yang sudah kering ini. Kemudian selanjutnya ini adalah kohe kambing yang sudah halus, yang sudah dihaluskan ya, sudah digiling. Sebenarnya untuk kohe kambing yang digiling ini hanya opsional saja. Sifatnya bisa menggunakan yang masih berupa butiran atau masih berupa pril atau butir-butir itu ya, kondisi aslinya, agar ya slow release saja. Kalau ini kebetulan saya mendapatkan kohe kambing yang sudah digiling, jadi saya gunakan itu. Dan untuk terakhirnya sebagai dekomposernya saya menggunakan ini pupuk organik andalan saya, buatan sendiri, campuran dari air leri atau air cucian beras yang sudah saya kumpulkan. Kemudian saya campur dengan kulit buah-buahan. Di sini ada kulit pisang, ada kulit mangga, ada juga daging buahnya ya sebagian. Lalu saya berikan molase dan juga tentunya E4 sebagai bakteri pengurai. Dan setelah terfermentasi beberapa hari, sekitar seminggu lebih ya, kurang lebih, baru saya gunakan sebagai pupuk, atau saya gunakan sebagai campuran dari penyiraman untuk pembuatan media tanam ini. Jadi langsung saja saya akan mencampur atau mengoplos semua bahan ini menjadi satu. Setelah itu endingnya baru diberikan larutan itu. Langsung saja kita mulai. Oke, setelah semuanya tercampur hampir rata ya, sudah tercampur, kemudian finishingnya untuk pemberian sentuhan terakhirnya kita gunakan pupuk ini. Untuk pembuatan pupuk leri sudah ada di video saya sebelumnya ya. Kalau kalian minat untuk membuat pupuk sendiri dari rumah, hasil dari olahan sendiri, pupuk organik, bisa dibuat ini. Nah, ini untuk campurannya kita ambil sedikit saja ya. Sebenarnya ada takaran 1:10 atau 1:15 ya, tapi karena ini berupa organik ya aman sajalah. Setelah diaduk salabim, disiram-siram. Masih ada bahan organik yang masih utuh di dalam sini, berupa kulit mangga ini juga ada kulit pisang. Siram-siram saja seperti ini hingga merata. Oke, setelah disiram sekiranya sudah merata ya, baru kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan. Saya menggunakan wadah penyimpanan berupa karung seperti ini. Kenapa kita simpan terlebih dahulu? Karena media tanam ini belum bisa kita gunakan secara efektif karena baru kita campur ya. Jadi masih menunggu waktu sekitar 3 hingga 4 minggu atau bahkan lebih lama lebih baik. Namun dalam prosesnya setiap beberapa waktu sekali dicek dan disiram dengan air, atau kalau kalian punya pupuk organik cair ya disiram dengan pupuk organik cair, agar media tanamnya bisa
lembab ya, tidak kering. Kalau lembab berarti media tanam itu masih dihuni oleh bakteri yang masih berkembang biak atau masih bekerja untuk mendekomposisi bahan-bahan organik ini. Langsung saja saya simpan ke dalam karung. Oke, setelah melewati masa penyimpanan sekian minggu atau minimal 1 bulan ya, baru media tanam bisa digunakan. Dan untuk hasil maksimalnya sebenarnya semakin lama semakin baik, atau masa penyimpanannya makin lama makin baik, karena bahan-bahan organik yang ada di dalam sini sudah terdekomposisi ya secara sempurna. Untuk sampel saja saya menggunakan penyimpanan media karung, karena media karung ini berpori. Jadi ketika kita melakukan pengecekan beberapa hari sekali atau seminggu sekali, kita siram lagi dengan air agar kondisi media tanam ini lembab dan bakteri di dalamnya juga tidak mati, masih tetap bekerja untuk mendekomposisi bahan organik. Selain itu juga fungsi dari karung, saya menggunakan media penyimpanan karung ini agar air yang kita berikan ketika melakukan penyiraman ini masih bisa menetes keluar, dan juga ada udara keluar masuk melalui celah-celah dari pori karung ini agar menjaga kelembapan dan juga sirkulasi udara masih jalan. Karena bakteri yang saya berikan ke media tanam ini atau fermentasi ini dengan cara aerob atau membutuhkan udara ya, tidak tertutup rapat, jadi bisa lebih sempurna lagi bahan organiknya yang terdekomposisi. Setelah selesai disimpan dan diletakkan di tempat teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung, kalau perlu ditutup dengan terpal ya, sesekali dibuka dan diberi air untuk menjaga tingkat kelembabannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.